Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ramadan selalu memiliki cara tersendiri untuk menghadirkan keceriaan. Keceriaan hadir di ruang belajar, di ruang yang penuh canda tawa para siswa, dan juga di ruang kegiatan yang sederhana namun bermakna. Dan pada akhirnya Ramadan dirayakan bukan hanya sekedar rutinitas saja, melainkan kegiatan yang menyenangkan. Inilah dia ceria Ramadan, tempat di mana nilai ibadah, kreativitas, dan juga kebahagiaan bersatu padu menjadi suasana yang sangat hangat. Dan dari SD Kiai Ibrahim Surabaya, Jeda Ramadan mengajak kita bersama untuk lebih dekat bagaimana situasi dan juga kondisi Ramadan yang penuh inspiratif dan juga berwarna. Ramadan benar-benar membawa warna di SD Kiai Ibrahim Surabaya. Sejak langkah pertama memasuki gerbang sekolah, terasa energi positif yang mengalir, wajah-wajah cerah, senyum tulus, dan semangat yang tak surut meski sedang berpuasa. Dalam era global yang seperti ini, belum ada satu negara pun, bahkan belum ada satu orang tua yang mampu membendung pengaruh media sosial. Akibatnya, setiap hari kita disuguhkan dengan berita yang sangat memprihatinkan terkait dengan akhlak anak-anak kita. SD Kiai Ibrahim hadir untuk membantu Bapak Ibu semuanya dalam memberikan dasar pembentukan akhlak untuk menyongsong masa depan mereka. Di SD Kiai Ibrahim, kegiatan kami awali dengan penyambutan setiap hari di pagi hari oleh Ustadz dan Ustadzah. Kemudian anak-anak kita ajak untuk berdoa bersama secara sentral dari pusat. Pagi dimulai dengan barisan rapi, mempersiapkan sholat duha berjamaah di dalam kelas. Gerakan yang serempak, doa yang terangkat bersamaan, menjadi awal hari yang menenangkan sekaligus menguatkan. Di momen inilah anak-anak belajar bahwa kedisiplinan dan ibadah bisa berjalan berdampingan. Untuk pemantauan di rumah, kami ada monitoring sholat untuk pemantauan sholat maghrib, isya, dan subuhnya anak-anak. Di SD Kiai Ibrahim ini kami mengadakan internalisasi akhlak melalui pembelajaran yang saya sampaikan tadi, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran tahfidz, pembelajaran sholat, pembelajaran agama yang lebih menyeluruh dan banyak, serta kegiatan budaya yang mengarah kepada pembentukan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Setelah itu ada bina kelas, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran Al-Quran, ada juga pembelajaran tahfidz, kemudian anak-anak kita berikan pelajaran atau materi pembelajaran terkait dengan sholat. Di sekolah ada 3, yang pertama adalah sholat duha, kemudian sholat zuhur, dan juga sholat asar. Di samping itu kami juga mengadakan pengembangan potensi anak-anak, baik di potensi akademik maupun non-akademik, yang muaranya nanti adalah kepada prestasi anak-anak semuanya. Untuk di bulan Ramadannya biasanya kita ada 2 sesi, yaitu bulan Ramadan ini pondok Ramadan yang untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu tidak ada materi pelajaran karena pure semuanya adalah terkait dengan pondok Ramadan. Kami ada buku panduannya khusus untuk itu. Kemudian
Yang kedua ada namanya Ramadan Camp, di mana khusus kelas 6 itu menginap. Jadi selayaknya mereka itu menjadi santri di pondok pesantren. Selepas itu, lantunan zikir menggema lembut di seluruh ruangan. Suasana berubah khusyuk, hati terasa teduh, murojaah dan tadarus pun mengalir penuh semangat. Ayat demi ayat dibaca dengan tartil, suara-suara kecil yang penuh kesungguhan seakan menjadi harmoni indah di bulan suci. Menariknya, puasa bukan membuat aktivitas melambat. Justru, kelas-kelas tetap hidup dengan diskusi dan pembelajaran interaktif yang dipadukan nilai-nilai keislaman. Anak-anak belajar arti sabar saat menahan lapar, belajar peduli lewat kebersamaan, dan belajar tanggung jawab dalam tiap tugas yang diberikan. Ramadan di sini bukan sekedar rutinitas tahunan. Ini adalah perjalanan membentuk karakter, menguatkan iman, menumbuhkan azab, serta membiasakan kebaikan dalam setiap aktivitas. Sebuah suasana hangat, aktif, dan penuh makna. Ramadan yang bukan hanya dijalani, tetapi dihidupkan dengan semangat, keceriaan, dan langkah pasti menuju generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. 1, 2, 3. Di bulan Ramadan yang penuh cahaya ini, suasana sekolah terasa semakin syahdu dengan gema ayat-ayat suci Al-Quran. Dari ruang latihan ekstrakurikuler Qiraah, terdengar lantunan merdu yang mengalun indah, menghadirkan ketenangan sekaligus kebanggaan. Satu persatu siswa melatih suara terbaiknya, belajar mengatur nafas, menjaga panjang pendek bacaan, serta menyelaraskan irama dengan penuh penghayatan. Bukan sekedar membaca, tetapi menghadirkan rasa dalam setiap ayat yang dilantunkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan lantunan ayat suci Al-Quran selalu menunjukkan bukan hanya sekedar surah yang kita dengarkan, melainkan nilai-nilai yang tumbuh pada diri kita. Melalui qiraah, para siswa tidak hanya belajar untuk melantunkan ayat suci Al-Quran dengan benar, melainkan juga menumbuhkan kecintaannya terhadap Al-Quran. Di bawah bimbingan pembina, makhraj diperbaiki, lagu diperindah, dan kepercayaan diri terus diasah. Latihan demi latihan membentuk keberanian untuk tampil, melatih mental agar siap berdiri di depan banyak orang, sekaligus menanamkan kedisiplinan dan nada dasarnya, terus kita baca bersama-sama. Kalau di luar bulan Ramadan kan biasanya satu-satu. Kalau khusus bulan Ramadan dia tidak terlalu payah, kita baca sama-sama. Kebanyakan semua core itu kan dalam biasanya itu kalau bisa untuk semua para core itu selain di tempat majelis, tapi di rumah harus kita biasa ulang-ulang. Berarti tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Ya. Terakhir Ustaz, harapannya untuk siswa setelah mengikuti SK dari sendiri. Yang
Meski sedang berpuasa, semangat mereka tak pernah surut. Wajah-wajah penuh fokus itu menjadi bukti bahwa Ramadan adalah waktu terbaik untuk mengembangkan potensi diri. Setiap nada kiroah yang mengalun menjadi saksi ketekunan dan cinta mereka pada Al-Quran. Inilah warna Ramadan di sini, tempat di mana suara-suara muda belajar menggemakan kebaikan, menumbuhkan jiwa yang percaya diri dan berakhlak Qur'ani. Sebuah langkah kecil hari ini menuju generasi yang kelak akan mengharumkan ayat-ayat suci di masa depan. Dan just go. 1, 2, 3. Pemirsa, kayaknya saya mendengar suara rebana deh. Coba kita lihat. Wah, iya pemirsa. Eskul Banjari ini menjadi salah satu bagi para siswa untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya tentang ritme dan juga kekompakannya, tetapi tentang bagaimana belajar kedisiplinan, kebersamaan dan juga keberanian kepada diri sendiri. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat bersama. Di sudut sekolah yang penuh semangat Ramadan, terlihat sekelompok siswa duduk rapi membentuk setengah lingkaran. Di tangan mereka, rebana tergenggam siap ditabuh dengan penuh percaya diri. Hitungan dimulai, 1, 2, 3. Tabuhan Banjari pun menggema kompak dan berirama, menyatu dengan lantunan sholawat yang dilantunkan penuh penghayatan. Wajah-wajah ceria itu tampak fokus, sesekali saling memberikan isyarat agar tetap selaras dan seirama. Gerakan tangan yang lincah memukul rebana berpadu dengan suara yang lantang namun merdu, menghadirkan suasana hangat dan membangkitkan semangat. Setiap latihan bukan hanya tentang musik, tetapi tentang kekompakan, disiplin, dan rasa kebersamaan. Pembina berada bersama mereka, memberi arahan tempo dan dinamika, memastikan setiap tabuhan terdengar padu dan harmonis. Anak-anak pun mengikuti dengan antusias. Meski sedang berpuasa, energi mereka tetap terasa kuat dan membara. Ekstrakurikuler Banjari ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan cinta kepada Rasulullah melalui sholawat. Di balik setiap irama, tumbuh rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kekompakan tim. Inilah keceriaan Ramadan yang terasa hidup. Tabuhan rebana yang menggema, suara sholawat yang berkumandang, dan semangat siswa yang terus menyala menjadikan sekolah dipenuhi harmoni kebaikan dan kebanggaan. Luar biasa sekali Ustaz. Tadi dari luar saya sudah mendengarkan ya antusiasme dari para siswa pelatihan Eskul Banjari Ustaz. Sangat terdengar, bikin
tenang. Alhamdulillah ya. Ustadz, izin saya bertanya nih tentang Iya, teman boleh. bisu. Kira-kira Ustadz sebagai pembina ya di Iya, Eskul pembina Banjar ini. Nah, kira-kira karakter seperti apa sih Ustadz yang diharapkan tumbuh dari para siswa setelah mengikuti kegiatan Eskul Banjar ini, Ustadz? Pertama sih karakter itu kan bisa terbentuk dengan kebiasaan mereka. Nah ini dibuat untuk ekstra Banjar ini diperbiasakan agar kedepannya itu memiliki karakter hubung Nabi. Ya, rasa cinta kepada Nabi pelantaran dengan hadro Banjari. Kan sering berselawat. Nanti kalau sudah besar dia nggak terlalu kaku, nggak terlalu kaget dengan lantunan-lantunan sholawat. Di tengah hangatnya suasana Ramadan, tampak deretan siswa berdiri tegap di lapangan sekolah. Dengan busur di tangan dan anak panah yang siap dilepaskan, mereka bersiap menaklukkan sasaran dengan penuh semangat. Meski sedang berpuasa, wajah-wajah ceria itu tetap bersinar. Satu persatu menarik busur perlahan, fokus pada target di depan. Nafas diatur tenang, tangan mantap, lalu lepas. Anak panah melesat cepat, disambut sorak kecil penuh kegembiraan dari teman-temannya. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi salah satu momen terbaik untuk melatih fokus dan juga kesabaran. Mulai dari menarik nafas, membidik sasaran dengan penuh kendali, dan tentunya di lapangan para siswa tidak hanya belajar panahan itu untuk fokus ke titik sasaran, melainkan belajar bagaimana melatih konsentrasi, kedisiplinan, dan juga percaya kepada diri sendiri. Seperti apa keseruan daripada latihan panahan di sekolah ini? Tetap berada di Ceria Ramadan, kita ikuti bersama. Latihan panahan bukan sekedar olahraga. Di sini mereka belajar konsentrasi, kesabaran, dan ketelitian. Setiap bidikan melatih keberanian, setiap kegagalan mengajarkan untuk mencoba kembali dengan lebih baik. Pembina memberikan arahan dengan penuh semangat, membenarkan posisi tangan dan cara berdiri. Anak-anak pun menyimak dengan serius, lalu kembali mencoba dengan percaya diri. Assalamualaikum Ustazah Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustazah, tadi saya sudah melihat ya teman-teman dari para siswa di sini sedang latihan panahan. Iya. Boleh saya sharing sedikit ya Ustazah ya? Iya boleh. Iya. Ustazah, kira-kira di bulan suci Ramadan ini apakah ada penyesuaian latihan dari panahan sendiri ya dari seluruh peserta yang ada di sini, mungkin agar kegiatan latihan tetap aman, nyaman, dan juga tetap menyenangkan tentunya Ustazah? Kalau untuk kegiatan pas bulan Ramadan biasanya itu kita lakukannya itu kan dikurangi untuk waktunya.
Jadi yang biasanya 2 jam dikurangi menjadi 1 jam. Begitu. Iya. Nah, kira-kira Ustazah kalau misalkan nih teman-teman para siswa ini latihan, selain daripada fokus ke kemampuan dari olahraga itu sendiri, apakah ada karakter yang ingin dibangun dari setiap siswa ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini, Ustazah? Kalau untuk membangun dari segi panahan ya, dari segi panahan itu kita membangun untuk fokus, ketenangan hati, terus menguji kesabaran dia juga. Di luaran sana yang mengikuti event-event itu latihan minimal itu seminggu sekali. Dan mereka ikut klub. Tapi tadi Ustazah sendiri tetap support terus Support ya? iya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Ya, Sari atas sama-sama. penjelasannya. Ramadan tidak mengurangi energi mereka, justru menjadi momen untuk melatih kekuatan diri bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan pengendalian emosi. Inilah potret Ramadan yang aktif dan membahagiakan. Anak-anak berlatih dengan tawa dan tekad, menumbuhkan jiwa tangguh, sportif, dan penuh semangat kebaikan. Pemirsa, Ramadan di sekolah ini bukan hanya sekedar kegiatan biasa. Ramadan hadir dalam tawa, dalam proses belajar, dan juga dalam kebiasaan baik yang terus tumbuh setiap harinya. Mulai dari lantunan ayat suci Al-Quran, gema sholawat, dan juga fokus membidik sasaran, semuanya menjadi bagian daripada cerita Ramadan yang hidup dan juga penuh makna. Inilah dia ceria Ramadan dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Sampai jumpa di episode ceria Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.